harus dihentikan lewat perbuatan baik istri yang mentobatkan suami. Jelaskan kepada suami bahwa kalaupun dia pegang hiu, dia tidak menghormati yang sudah meninggal. Dia menghormati yang sudah hidup. Itu tidak menyembah, tapi menghormati. Tidak ada salahnya, lakukan saja. Dia harus berubah sampai suaminya bertobat dan berhenti melakukan penyembahan. Senang kembali jumpa di Abam. Kita masuk episode 1143. Dan ternyata Abam disukai banyak orang karena memberkati, ya Pak Yehuda. Dan kami sudah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang diberkati. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Kita masuk episode 1143, Pak Yehuda. Ayo kita mulai. Yang pertama dari seorang pria usia 28 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Kalimantan Timur, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras, saya punya pertanyaan di kepala saya yang masih belum terpecahkan. Di gereja saya ada beberapa orang yang baru percaya Yesus dan sudah mengikuti konseling baptisan. Setelah mendekati hari H, salah satu jemaat mengatakan bahwa dia tidak siap dan memilih menunda. Saya tidak tahu apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala kami. Pertanyaan saya, apakah konsep baptisan harus menunggu kita siap dulu atau dibaptis saja dulu baru mengikuti proses atau seperti apa ya Pak? Kalau misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu dan meninggal sementara belum sempat dibaptis, siapa yang salah itu Pak? Saya takutnya jemaat ini dicekoki ajaran teologi, dia ketakutan jika sudah dibaptis berarti harus siap untuk kudus 100%, jika tidak maka lebih baik tidak usah dibaptis dulu. Dalam kurung saya pernah mendengar kata ini dari mimbar. Sementara orang dalam awal pertobatan pasti belum bisa meninggalkan kebiasaan lama 100%. Mohon penjelasannya ya Pak. Kebetulan saya sudah beberapa kali ikut melayani dalam ibadah pemberkatan nikah di bagian musik. Saya kurang setuju di kebanyakan gereja kalau ada pemberkatan nikah dalam kondisi tertentu, dalam kurung hamil duluan. Mendapat perlakuan yang dalam kondisi tertentu mendapat perlakuan yang berbeda dalam acaranya. Dalam kondisi tertentu karena sudah hamil duluan, mendapat perlakuan yang berbeda dalam acaranya. Misalnya, tempat duduknya beda, bahkan disebutnya peneguhan bukan pemberkatan. Lalu apa bedanya dengan pasangan yang tidak hamil namun sudah pernah berhubungan duluan? Kan sama saja Pak. Bukankah itu suatu hal seperti sengaja mempermalukan dan juga menghakimi secara halus? Sepertinya gereja sedikit keluar jalur dari peran utamanya. Bagaimana tanggapan Pak Eras? Satu lagi Pak, kapan GSKI buka di Samarinda ya Pak? Saya dan salah satu teman saya worship leader senior menunggu hal itu digenapi. Terima kasih Pak, Tuhan Allah memberkati Pak Eras dan seluruh tim yang ada. Baptisan itu lambang kematian. Ya. Jadi orang yang mau dibaptis harus bersedia meninggalkan cara hidup yang lama. Tetapi itu tidak harus langsung sempurna. Harus dibina melalui proses. Seperti orang belajar jalan saja harus tertatih-tatih. Jadi jangan takut untuk dibaptis. Jangan takut kalau bersalah lagi. Namanya juga proses. Tetapi seharusnya tidak menunda. Jadi kalau ada orang yang meninggal padahal belum dibaptis, dengan catatan dia hidup dalam dosa, yang masuk neraka. Tetapi ada orang yang belum dibaptis, tapi hidupnya baik, berkenan di hadapan Allah. Kalau dia hanya baik saja, dia masuk menjadi anggota masyarakat. Biasanya orang yang belum dibaptis, biasanya belum sampai kepada kesempurnaan. Tidak semua. Karena kalau sudah dibaptis, itu meninggalkan cara hidup yang lama, masuk dalam hidup yang baru, dan cara hidup yang baru itu sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jadi harus dibimbing. Lalu mengenai pemberkatan nikah yang hamil duluan mendapat perlakuan yang tidak sama. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Ini mempermalukan. Benar katamu, mempermalukan. Kalaupun dia tidak hamil atau tidak pernah berhubungan seks, orang ini pernah berhubungan seks dengan orang lain gimana? Jadi yang penting sebelum pemberkatan nikah harus sungguh-sungguh bertobat. Ya. Namun demikian jangan hal ini kemudian dipermudah. Kalau sudah hamil besar tentu sebaiknya tidak di gereja.
Ya, karena masyarakat kita masih tabu untuk hal-hal seperti itu. Ya. Ya, senang saya mendengar kamu punya nurani ini. Ya, kalau di gereja tertentu tidak ditumpangin tangan, hanya di atas. Ya. Ada yang berlututnya tidak pakai bantal untuk menunjukkan dia sudah hubungan seks. Tidak menggunakan kata pemberkatan, hanya peneguhan. Itu omong kosong. Sebab yang memberkati Tuhan bukan manusia. Kalaupun dia belum pernah berhubungan seks tapi sombong, juga nggak layak diberkati. Oke, itu jawaban saya. Ya, satu lagi Pak, kapan GSKI buka di Samarinda? Kita belum ada cabangnya. Kamu yang buka. Iya. Kamu yang buka. Kamu akan saya bimbing untuk buka cabang Pos PI di Samarinda. Oke? Tuhan berkati. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat dari GSKI. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang pelayanannya sangat memberkati. Pak, saya mempunyai permintaan. Apakah saya boleh dikirimkan buku dalam bentuk PDF tentang kitab Wahyu dan Lucifer? Saya sudah mencari di Google Playbook dan bertanya di Rehoboth Literatur dan diinfokan belum ada bentuk PDF-nya. Oke, saya kira ada bentuk Word. Ini tolong ini serius mau belajar, jadi kita harus beri bukunya. Bukunya kita beri. Tapi harus ingat ya, kalau ada tulisan saya di situ yang masih Trinitarian, itu berarti belum direvisi. Tapi tolong ini diberi bukunya, ya. Oke. Tolong dicatat, diberi. Oke. Saya suka sekali dengan buku Pak Eras, buku-buku yang sebelumnya saya beli di Google Playbook. Saya lebih suka membaca di handphone karena memudahkan saya untuk membaca dimanapun dan kapanpun. Mungkin kita beri PDF-nya. Oke. Kalau apa-apa, kita beri PDF-nya aja, ya. Terus, kalau memungkinkan, saya ingin request buku-buku Pak Eras yang lain bisa disediakan juga dalam bentuk PDF. Dengan senang hati, asal tidak sekaligus. Satu dibaca dulu, setelah selesai minta lagi, ya. Oke? Iya. Asal dibaca, ya. Kita kasih tugas membaca. Iya. Oke. Saya akan beli karena sangat memberkati hidup saya. Maaf kalau merepotkan Bapak dan tim. Enggak merepotkan dan tidak usah dibeli. Saya beri aja. Tolong diberi PDF buku Lucifer. Dan apa tuh? Tapi saya khawatir buku Lucifer saya masih ada unsur Trinitariannya loh. Kitab Wahyu aja. Tolong dikasih waktu 1 minggu dulu deh. Saya bahasa cepat saja langsung tahu. Baik. Coba saya diberi waktu 1 minggu. Karena buku Lucifer bagus sekali. Iya Pak. Terima kasih ini untuk siapa nih wanita nih NN nih, nggak kasih tahu namanya. Tolong ditelepon, akan segera diberi PDF-nya. Dan Pak Yehuda mungkin bisa bantu saya untuk mengoreksi atau teman-teman ini yang unsur Trinitariannya dibuang. Iya Pak. Seperti Yesus sudah ada di surga waktu Lucifer memberontak, itu salah itu. Oke. Teruskan sekarang. Berikutnya dari seorang pria usia 23 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat Protestan. Iya. Shalom Pak Pendeta Eras, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah berpacaran, namun melakukan hubungan yang tidak baik, bahkan sampai berzina? Semua itu bermula karena saya mempunyai keluarga yang jauh dari kata baik. Bapak saya sering pulang malam, sibuk kerja dan jarang ada waktu untuk saya. Sampai di satu momen tanpa sengaja, tepatnya pada hari Sabtu, di saat ayah saya libur, saya membuka laptopnya karena ingin meminjam sebentar. Lalu setelah saya pakai, tanpa sengaja saya malah melihat video blue film di laptop ayah saya. Saya kaget dan penasaran sampai bernafsu, berimajinasi, dan tanpa sadar saya sering sekali melakukan itu tanpa diketahui ayah saya. Jadi kalau kamu berzina, jangan salahkan latar belakangmu. Nanti kamu lain waktu melakukan pembenaran. Jadi kalau kau berbuat salah ya karena latar belakang saya buruk. Latar belakang apapun tidak bisa menjadi pembenaran kamu berbuat dosa. Hidup suci itu mutlak. Tidak ada alasan untuk tidak bisa hidup suci. Apapun keadaan kita, ya. Tapi puji Tuhan kamu sadar kamu salah. Sampai saya beranjak dewasa, saya bertemu seorang perempuan yang sangat amat saya sayangi, dan saya membawa dia ke dalam imajinasi tersebut, bahkan kami sampai melakukannya, dan saya menyesal, Pak. Saya perlu mentor dan bimbingan dari Roh Tuhan, Pak. Saya yakin kalau firman Tuhan selalu membimbing saya supaya saya tidak jatuh dan mengulanginya. Puji Tuhan loh, ini 23 tahun, tapi punya kesediaan untuk bertobat. Kita bimbing ya, yang sudah terjadi sudahlah. Ke depan jangan ulangi lagi. Oke.
Namun di sisi lain saya sudah berkomitmen pada diri saya, kalau tidak sama dia atau pacar saya sekarang ini, saya tidak akan menikah. Apakah itu baik dan tepat ya Pak, sebagai bentuk tanggung jawab saya sama Tuhan dan pasangan saya? Bisa saja, tapi di atas semuanya harus mencari kehendak Tuhan. Oke. Saya ingin sampai pernikahan dan bertobat bersama-sama. Saya yakin tidak ada hal yang lebih hina sampai Tuhan tidak bisa menolong. Buluh yang terkulai tidak akan dihempaskannya. Betul, nah. Amin. Begitu juga dengan saya, bahwa saya yakin hubungan saya dengan dia pasti Tuhan pulihkan. Saya butuh arahan Bapak dan masukan Bapak. Terima kasih Tuhan. Arahannya tidak cukup hanya satu kali saya ada di sini. Pada waktu Abam, kamu akan diarahkan terus oleh mentor. Tapi saran saya doa pagi setiap hari jam 5 itu penting. Doa puasa pada hari-hari tertentu, ikuti True.id dalam pemberitaan firman, dan itu akan sangat berpotensi membuat kamu jadi manusia baru di dalam Tuhan. Oke? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 20 tahun, belum menikah, tinggal di Sulawesi, jemaat Protestan ya Pak. Oke. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya, apakah kalau menikah itu harus di gereja dan di hadapan banyak orang? Pasti ada orang, tapi banyak ya tidak harus. Apakah harus di gereja? Ini tergantung gereja masing-masing. Dulu kalau tidak di gereja dianggap itu kurang sah atau kurang rohani. Biasanya kalau sudah hamil diadakan di rumah atau di gedung, tapi itu salah. Ya, tidak boleh begitu. Di gereja tentu lebih baik karena gereja menjadi tempat di mana orang percaya bersekutu, melakukan ibadah, pertemuan bersama, dan seharusnya ada keluarga yang hadir. Oke. Saya pernah membaca kalau zaman dulu orang menikah hanya dengan pasangan pergi bersama ke tempat yang tenang, berdoa kepada Tuhan, mengaku menerima satu sama lain sebagai suami dan istri. Itu saja sudah menikah di hadapan Tuhan. Ya, kalau tidak ada orang dan itu cukup. Tapi sekarang kita hidup di masyarakat dengan budaya. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Ya. Oke. Apakah itu sah berdasarkan Alkitab jika tidak diberkati pendeta? Bukankah semua orang punya kuasa yang sama? Padahal yang paling utama itu di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan dunia. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Tentu Tuhan memakai wakil-wakilnya untuk meneguhkan, memberkati pernikahan. Dalam hal ini tentu pendeta sebagai perwakilannya. Supaya orang tidak liar. Nah, sejauh ini Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan memiliki gembala-gembala. Termasuk di dalamnya, di dalam menuntun orang berumah tangga dan dimulai dengan pemberkatan nikah. Cukup jelas kan? Jelas Pak. Cukup menjawab? Cukup menjawab. Amin. Teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita usia 50 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras, suami saya adalah jemaat yang sangat fanatik di GSKI Rehoboth. Suami saya selalu mengikuti semua ibadah online yang Pak Eras pimpin, termasuk ibadah doa pagi, doa puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Suami saya juga selalu menyisihkan sebagian dari penghasilannya setiap bulan untuk mendukung pembangunan sekolah yang Pak Eras canangkan. Namun untuk kebutuhan keluarga kami, suami saya seringkali tidak peduli. Dia lebih suka membantu orang lain yang membutuhkan, tetapi sangat perhitungan terhadap keluarganya sendiri, bahkan sering mengatakan bahwa keluarga tidak menghasilkan apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Kami telah menikah selama 30 tahun, dan dari awal hingga 25 tahun pernikahan kami, suami saya sering melakukan KDRT fisik kepada saya dan anak-anak. Meskipun sekarang tidak lagi melakukan KDRT secara fisik, dia masih sering melakukan KDRT verbal dengan mengata-ngatai saya dan anak-anak. Menurut suami saya, secara de facto kami sudah dianggap bercerai, tetapi secara de jure kami masih dalam status pernikahan yang sah. Apakah pernyataan suami saya ini benar menurut Pak Eras? Setiap kali menghadapi masalah seperti utang piutang atau pajak, saya dan anak-anak yang selalu disuruh untuk menyelesaikannya, karena dia selalu lepas tangan jika ada masalah yang harus dihadapi. Saat dia dalam kesulitan, dia selalu kembali mencari keluarganya untuk mendapatkan bantuan, tapi dalam keadaan baik dia tidak pernah mengingat keluarganya. Menurut Pak Eras, apa yang harus saya lakukan terhadap suami saya? Selain itu, meskipun suami saya sangat mengagumi pengajaran Pak Eras, dia tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Eras dan tim. Saya harus mendengar dari kedua belah pihak. Iya. Ya. Kalau apa yang kamu kemukakan benar-benar benar, suamimu itu sakit jiwanya. Ya. Mestinya kalau sudah mendengar kebenaran yang saya sampaikan,
hidupnya tidak berduri dan tidak melukai. Puji Tuhan kalau dulu KDRT fisik, sekarang hanya kata-kata. Usia suamimu pas sekitar 50-an juga ya. Iya. Ini membuat saya prihatin. Dan memang bukan tidak mungkin karena proses belum dewasa, masih saja melakukan kebodohan seperti itu. Tapi syukur loh masih bisa berubah dari fisik ke verbal. Tetap salah. Diharapkan dari verbal tidak ada lagi tentunya. Ya. Karena dari kesaksian hidup yang saya dengar dan hidup saya sendiri, kebenaran yang saya sampaikan itu mengubah orang. Saya tidak tahu mengapa suamimu masih seperti ini. Kalau benar-benar suamimu seperti ini, wah sakit ya. Sudah mendengar firman kok masih melakukan hal tersebut. Masih berduri atau melukai. Beri kesempatan suamimu berubah. Kalau saya bisa punya kesempatan bicara, saya bicara dengan dia. Nanti saya akan bicara lebih keras. Agar suami-suami tidak KDRT baik fisik maupun verbal. Harus memperhatikan keluarga lebih dari memperhatikan yang lain. Karena memperhatikan keluarga itu pekerjaan Tuhan yang pertama. Apa artinya memberi persembahan untuk gereja, untuk sekolah-sekolah yang dibangun oleh lembaga gereja tapi tidak memperhatikan keluarga? Nggak boleh itu. Oke, ya. Mungkin kita beri perhatian khusus. Iya. Tapi ibu sendiri saya lihat harus mencari Tuhan loh. Coba ibu doa pagi bersama saya. Coba ibu juga mendengarkan Truth.id. Dan ibu bisa bicara kepada suami. Mengimbangi suami yang fanatik terhadap saya. Ibu juga fanatik tapi ibu berbuah beda. Dan di situ ibu bisa membuat perbandingan, mengcompare, membandingkan. Ini loh produk suara kebenaran. Sedangkan suami belumlah produk yang benar. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Ibu ikut doa pagi, ikut saya dulu. Mendengarkan suara kebenaran. Ya. Oke. Pertanyaan Apa masih kurang? sebelumnya, Pak. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 52 tahun, Oke. seorang janda memiliki 1 orang anak tinggal di Banten. Oke. Jemaat online My Rehoboth. Shalom Pak Erastus dan tim Abam yang mendampingi. Terima kasih untuk semua pengajaran dan pelayanan yang telah saya terima lewat YouTube Truth.id. Ya. Pengajaran yang Bapak berikan selama ini banyak mengubah hidup saya. Ya kan, banyak mengubah ya. Terus. Saya saya selalu mengikuti semua acara di Truth.id dan juga sudah ikut mendukung program Rehoboth Foundation. Saya pernah bertanya di Abam beberapa waktu yang lalu dan terima kasih karena sudah mendapatkan jawabannya. Kali ini saya mau bertanya mengenai anak rohani saya. Dia adalah seorang istri dari suami yang bukan Kristen. Setelah menikah, dia baru mengalami pertobatan dan kelahiran baru sehingga dia tetap ada dalam pernikahan dengan kondisi tidak seiman. Suaminya mengizinkan dia untuk menjadi Kristen, tetapi tidak boleh datang ke gereja secara on-site dan hanya lewat online saja. Suaminya juga mau agar dia tetap membantu memasak dan menyediakan meja sembayang apabila si suami mau sembayang dalam perayaan-perayaan tertentu. Suaminya tidak memaksa dia untuk ikut sembayang, hanya saja kalau dia hendak melakukan ritual untuk menghormati orang tuanya yang sudah meninggal, si istri diminta untuk ikut menghormati orang tuanya dengan cara memegang hiyo sebagai tanda penghormatan saja katanya. Bagaimana menurut Pak Erastus, apakah si istri boleh memegang hiyo itu hanya untuk menghargai suaminya dalam rangka menghormati orang tuanya yang sudah meninggal? Karena kalau dia tidak melakukannya, suaminya jadi marah dan berkata-kata kasar, dan dia mengatakan bahwa dia tidak menghormati orang tuanya. Walaupun sudah diberi pengertian bahwa memberi penghormatan bukan pada saat orang tua sudah mati, tetapi menurut suaminya menghormati orang tua pada saat mereka sudah meninggal pun itu kewajiban anak. Suaminya ini bahkan pernah berkata, masa menghormati orang tua saja tidak boleh menurut Kristen. Begitulah kata sang suami. Jadi bagaimana menurut Pak Erastus dalam hal ini? Terima kasih untuk jawabannya Pak. Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Pak Erastus dan semua tim penggembalaan serta Abam. Yang pertama, udah tahu menikah dengan orang tidak seiman, Iya. dilarang, dia masih menikah. Akibatnya begini. Jelaskan kepada suami bahwa kalaupun dia pegang hiu, dia tidak menghormati yang sudah meninggal. Dia menghormati yang sudah hidup. Dan kalau itu dianggap sebagai penghormatan, tidak ada salahnya dia lakukan itu. Toh tidak menyembah. Itu tidak menyembah, tapi menghormati
Tidak ada salahnya, lakukan saja. Dengan sikap hati tidak menyembah. Oke? Tapi ingat, dia harus berubah sampai suaminya bertobat dan berhenti melakukan penyembahan di depan meja abu itu. Harus dihentikan. Lewat perbuatan baik istri yang mentobatkan suami. Oke, ya. Cukup ya? Jelas, Pak. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria, usia 17 tahun, pelajar tinggal di Jawa Tengah. Shalom Pak, saat ini saya sedang mengikuti organisasi yang lagi sibuk-sibuknya dikarenakan ada acara dan saya mempunyai tim yang terdiri dari 3 orang. Saya, lalu ada 2 R. temannya, R dan K inisialnya. Hubungan saya dengan R aman saja dan tidak ada masalah. Namun si K membuat saya kesal. Hal ini berawal ketika saya meminta K untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dan saya memberikan tenggat karena saya juga dikejar waktu. Tapi dia tidak menghargai saya sebagai pemimpin tim dan malah mengeluh karena menurut dia itu susah. Lalu saya mengatakan kalau saya tidak mau kena teguran karena terlalu lama mengerjakan tugas tersebut. Sebelumnya tugas itu sudah saya selesaikan setengahnya, tapi dia juga sudah buat secara keseluruhan. Namun dia mulai menyebalkan dengan berkata tidak peduli kalau saya kena teguran. Dia mulai berbicara tidak jelas, menghina saya dengan mengatakan kalau pekerjaan saya hasilnya jelek. Saya dibilang egois, tidak tahu terima kasih dan tidak tahu minta maaf. Saya mulai kesal dan membalas dengan mengatakan kalau saya tidak peduli dia mau omong apa. Yang penting proyek tetap jalan dan hasilnya maksimal. Dia menyerang saya terus-menerus sehingga saya kesal. Dia bilang saya tidak ikhlas kalau minta maaf. Kalau dia bilang saya egois, saya sudah mengerjakan job desk saya bahkan sampai sore. Akan tetapi saya tidak menyerang balik dengan kalimat negatif dan berusaha sabar. Ujung-ujungnya dia minta maaf dan saya juga melakukan hal yang sama. Lalu saya berpikir kalau dia orang yang sakit mental. Kepada orang lain dia terlihat cocok saja, tapi tidak tahu kenapa semenjak saya masuk organisasi, saya pernah dimarahi karena saya mengingatkan dia dan ujung-ujungnya saya yang mengalah lagi. Saya capek kalau harus satu bidang sama tanda petik ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa. Walaupun karyanya bagus, tapi menurut saya attitude itu harus nomor 1 dan dia ini lebih muda dari saya. Ketika Roh Kudus mengatakan untuk mengalah, akan tetapi kedagingan saya ingin mengajak dia bertengkar, karena ini sudah kedua kalinya. Kalau saya keluar, ada konsekuensi berat dan juga saya tidak mau jadi pecundang. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu melaporkan dia ke petinggi organisasi? Terima kasih. Memenangkan sebuah pergumulan dalam hal ini tidak harus keras. Kamu tetap teduh, tenang. Batu karang yang keras ditetesi air tiap hari, lumer juga, hancur juga. Jadi kalau kamu menang, tidak harus berkeras dan melakukan ketegangan atau bertengkar. Ketika kamu bisa mengalah, diam, tidak memecat dia atau tidak membubarkan organisasi itu yang juga berkonsekuensi untuk dirimu, kamu melatih dirimu menjadi orang dewasa. Kau bisa lewati, ini tidak lama. Kamu akan bisa melewati. Ini akan berakhir. Jadi mengalah, diam, sabar. 1. Yang kedua, minta pimpinan Roh Kudus. Apakah perlu mengadukan ini kepada pimpinanmu? Itu perlu. Bukan tidak bisa, mungkin kamu harus melaporkan. Tapi sekarang mungkin belum. Dan minta hikmat Tuhan. Om Era salut sama kamu. Kamu orang yang cerdas, giat bekerja, dan punya jiwa kepemimpinan, punya leadership yang baik. Suatu hari kamu akan jadi pemimpin yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang kamu sedang dilatih Tuhan menghadapi orang ini. Ini sparring partnermu. Seorang petinju hebat seperti Mike Tyson misalnya. Sparring partnernya itu hebat-hebat loh. Baru dia jadi petinju hebat. Sparring partner itu mendewasakan. Oke? Kerja keras. Salut, kamu hebat. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 28 tahun, single tinggal di Jakarta. Shalom Om Eras, saya mau bertanya. Kalau Om Eras sedang khotbah menyebut nama Tuhan, misalkan Om Eras mengatakan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Apakah dalam menyebut Tuhan itu ditujukan kepada pribadi Bapa atau Tuhan Yesus? Terima kasih. Saya bisa menyebut itu untuk dua-duanya. Allah Bapa itu Tuhanku, Yesus juga Tuhanku. Tapi Bapa lebih besar dari Tuhan. Kalau Allah Bapa Tuhan besar, Yesus Tuhan. Tuhan muda. Itu memang benar begitu. Ya. Nah ini oleh para Trinitarian marah mereka.
Karena mereka mau mensejarkan Yesus itu Tuhan dengan Allah Bapa. Lalu mereka menuduh saya sama seperti saksi Yehova. Justru Trinitarian itu sama dengan saksi Yehova. Dalam satu aspek ya. Sama-sama mengakui bahwa Logos itu adalah pribadi kedua. Bedanya kalau Trinitarian, Trinitas mengakui Yesus itu sejajar. Kalau saksi Yehova, Yesus itu ya, seorang Allah. Betul ya? Yesus adalah bukan Allah, tapi satu pribadi Allah yang lebih rendah dari Allah Bapa. Kalau saya, Logos itu Allah sendiri. Itu monoteisme. Justru saya beda dengan saksi Yehova. Tapi saya tidak menyesatkan siapapun. Itu yang saya pahami. Trinitarian itu percaya Yesus itu Allah juga, tapi sejajar. Kalau saksi Yehova, Yesus itu Allah juga, tapi di bawah suatu Allah. Ya. Kalau saya, Yesus itu anak Allah. Tentu tidak lebih besar dari Bapa. Tapi kalau saya menyebut Tuhan, itu berarti dua-duanya. Kamu hebat ya, usia 28 tahun sudah mengenali kebenaran. Ya. Teruskan. Berikutnya ini sebuah kesaksian dari seorang wanita usia 43 tahun, single parent tinggal di Jakarta. Jemaat dari salah satu gereja di Jakarta. Shalom Om Eras, pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas ibadah impartasi spirit tanggal 20 Juli lalu. Meskipun saya hanya mendengarkan lewat online, tetapi itu sangat memberkati dan memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan yang saya hadapi. Saya juga lebih yakin lagi jika Tuhan Yesus pasti menyertai saya. Saya dari keluarga yang beragama lain, ya beragama Muslim, meskipun keluarga kami Chinese, hanya saya dan anak saya yang beragama Kristen. Saya selalu berdoa agar Tuhan menjamah keluarga besar saya untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Semua koko saya meski tidak ribut mulut, tapi mereka semua bersikap seperti ingin menguasai warisan Papa. Sekarang saya berdoa agar mereka berubah, tapi mereka malah semakin memiliki rasa ingin menguasai. Ya, kalau duit bisa membuat orang tidak menjadi manusia. Ya. Terus Saya hanya diam dan hanya jadi pendengar, karena hanya saya satu-satunya perempuan sendiri, sedangkan yang lain 4 laki-laki. Menurut ajaran mereka, yang sudah beda iman tidak mendapatkan warisan. Tapi bagi saya itu tidak masalah, karena saya hanya ingin menjadi penengah di antara mereka. Kadang saya berpikir, kenapa Tuhan ciptakan keluarga saya serumit ini? Kapan semuanya akan berakhir? Puji Tuhan, saya mendapat kekuatan untuk menghadapi masalah saya setiap mendengar khotbah Om Eras. Lepaskan hal duniawi dan pikirkan langit baru, bumi baru. Terima kasih Om Eras, semoga sehat selalu, amin. Kamu tidak mendapatkan warisan tuh nggak jadi miskin. Jalani saja hidupmu. Jadi penengah. Kenapa keluargamu rumit? Karena kamu mau dijadikan istimewa. Kalau tidak rumit, kamu nggak istimewa sayang. Ya, selamat berjuang. Ikut terus doa pagi dan mendengarkan True.id, kamu akan jadi luar biasa. Amin. Baik, selanjutnya dari seorang wanita usia 45 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi, tapi saya juga bingung apakah itu memang mimpi atau bukan. Pada suatu malam saya merasakan badan ini diangkat, dibopong ke atas dan saya bisa melihat anak saya tidur di ranjang saya. Badan saya berputar-putar seperti berpindah waktu dan tiba-tiba berhenti di tempat seperti pasar. Di tempat itu sangat ramai orang-orang yang berjubah coklat, seperti di zaman dulu atau padang pasir. Dan saya berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka berbicara sambil menunjuk-nunjuk saya, tapi saya tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Semakin lama mereka juga semakin cepat berbicara sambil mendekati saya. Menunjuk-nunjuk saya, mengerubungi saya, tapi saya tidak paham bahasa mereka. Lalu saya berteriak, Tuhan Yesus selamatkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus selamatkan saya. Dan saya berteriak sampai 3 kali. Tiba-tiba sekeliling saya berputar-putar kembali dan orang-orang itu hilang. Saya kembali berada di kamar saya dalam keadaan duduk. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dari mimpi saya tersebut? Terima kasih Tuhan Yesus. Mimpi ini tidak bisa dibuat-buat. Iya. Ini mimpi benar-benar ada pesan Tuhan. PR-mu, kamu tanya Tuhan, apa maksud Tuhan di balik mimpi itu. Tuhan pasti memberitahu. Oke? Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang mencari Tuhan. Ya. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih lanjut. Tanyakan kepada Tuhan apa maksud mimpi itu. Tuhan akan menunjukkan nanti. Ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.